Ya, selanjutnya kita akan memasuki ke tutorial pembuatan proyek jenis penelitian atau di divisi research, di mana ini lebih ke fokus operasional dan juga finansialnya ya. Nanti akan didapatkan summary antara budget versus aktualnya, pertama dari segi operasional research. Ini nanti kita tinggal buat proyek, jenisnya penelitian, misal nanti nama proyeknya tes proyek research cabai atau jagung misal jagung. Nanti diisi kodenya, kemudian pilih varietasnya, nanti dipilih ke jagung sesuai dengan yang ingin dibuat untuk penelitian ya. Varietasnya, kemudian blok lahan yang akan digunakan untuk proyek ini ada di blok lahan mana, nanti bisa dipilih. Ini kita coba A01, tanggal mulai proyek misal dari tanggal 1 Juli ke misal sampai dengan tahun 2027 ya. Kita tinggal buat proyeknya. Kalau misal sudah jadi, ini langsung ada di sini ya, tes proyek riset jagung tadi yang sudah dibuat. Kemudian nanti untuk mengisi detailnya tinggal diklik saja. Nanti akan diarahkan ke detail dari proyeknya, di mana ini sudah otomatis ada lokasinya tadi. Kemudian untuk tes proyek di penelitian ini lebih fokus ke musim tanam biasanya ya. Nanti di sini bisa dibuat musim tanamnya, ini bisa di-generate dengan AI atau buat manual juga bisa. Ini untuk membuat perencanaannya dulu. Ini misal kita buat dengan AI untuk jagung, kemudian varietasnya tadi bisa diisi kembali. Tanggal rencana tanamnya misal hari ini ya. Kemudian luas lahannya ini sudah otomatis mengikuti dari database lahan yang dipilih. Kemudian nanti tinggal di generate saja. Nah, di sini nanti hasil generate AI itu sebenarnya sudah menyesuaikan per tanaman. Ini akan memudahkan karena tidak membuat satu persatu step, kemudian bahan apa saja yang digunakan kayak gitu. Tapi AI sudah membuatkan semua. Tapi mungkin setiap perusahaan kan pasti punya SOP-nya sendiri-sendiri yang ini masih bisa diubah dan masih bisa diedit. Pembuatan dengan AI itu hanya mengautomasikan saja dan sifatnya nanti fleksibel menyesuaikan dari SOP setiap perusahaan. Nah, ini sudah jadi yang dibuat oleh AI ya, dari fase pembibitan sampai dengan fase pasca panennya. Ini nanti masih bisa diedit atau disesuaikan, misal mau nambah di persiapan lahan, misal mau nambah aktivitas nanti bisa ditambahkan, atau mau edit aktivitas yang sudah ada ini bisa diedit. Kemudian nanti daftar komponennya ini kan juga dibuatkan oleh AI yang tentunya ini masih bisa diedit juga, tinggal diklik di bagian edit, nanti bisa diedit untuk material-materialnya apa saja. Oh, ternyata saya tidak butuh transport logistik misal, tinggal dihapus. Saya mau menambahkan material lain gitu, nah, tinggal ditambah saja, pilih komponennya. Kemudian rencananya ini berdasarkan jumlah perencanaan berapa, satuannya apa, harga satuannya nanti berapa gitu. Nah, ini nanti kalau sudah jadi semua di perencanaan, nanti selanjutnya akan memasuki ke tahap aktual atau pencatatan realnya. Misal di sini ada penanaman benih jagung. Total anggarannya misal 80.000. Nah, nanti aktualnya berapa? Nanti tinggal input realisasi di sini. Eh, Penginputan realisasi ini bisa dilakukan lewat desktop ataupun lewat smartphone ya, lewat aplikasi dari Taniscan, di mana untuk aplikasi Taniscan sendiri itu biasanya digunakan oleh staf-staf lapangan yang ada di lapangan langsung. Jadi ini sudah Android maupun iOS sudah tersedia semua di App Store dan juga Play Store. Nanti misal kita klik di aktivitas. Nah, ini sudah ada aktivitas dari blok lahan A01 yang tadi kita buat. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini oleh staf-staf lapangan nanti tinggal diisikan. Misal
sudah memasuki pengolahan tanah lahan. Kita mau input realisasinya. Misal realisasinya ternyata harganya 80.000 di sini. Kemudian sewa alatnya misal ternyata 50.000. Kemudian bahan energinya ini ternyata cuman jadi 15.000 misal. Kemudian selanjutnya untuk transport logistik ternyata sama, misal 15.000. Nah, simpan dan tandai selesai. Nah, nanti akan dicoret ya di sininya. Kemudian di bagian summary, di bagian paling bawah, itu juga akan menyesuaikan biaya inputnya antara aktual versus realisasi atau plan versus aktual di lapangannya ya. Dan di sini ketika kita coba refresh, datanya juga sudah masuk ya di sini. Realisasinya ternyata sekian, nantinya akan diestimasikan otomatis seperti itu. Kemudian di sini juga sudah ada ya otomatis semua. Nanti berdasarkan yang diinput. Ini hanya contoh ya, hanya contoh antara plan versus budgetnya. Jadi dari segi proyek, satu data proyek penelitian nanti akan muncul detail-detail dari setiap step maupun setiap material yang diinput, sehingga monitoring bisa dilakukan dengan mudah ya. Tinggal cari nama proyek, masuk ke detail proyek, nanti masuk lagi ke setiap musim tanamnya, karena setiap proyek bisa jadi ada lebih dari satu cycle atau satu musim tanam ya. Nanti di musim tanam juga di detail-detailnya otomatis lagi sudah mengikuti semuanya.